Minggu kemarin kita merenungkan firman dengan tema apa Bapak Ibu? Yang datang minggu kemarin sola gracia. Ya, sola gracia. Ada 5 sola: sola gracia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo gloria. Dan dari sola gracia minggu ini kita akan membahas sola fide. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ini 5 sola ini sebetulnya hasil reformasi, hasil pemikiran, perenungan dari Bapak reformasi kita. Siapa Bapak reformasi? Luther Martin. Luther King. Martin Luther King. Martin Luther. Ya. Martin Luther yang mereformasi. Reformasi itu bukan mencari bentuk baru, enggak. Re itu kembali. Jadi kalau reform itu artinya kembali ke bentuk semula. Jadi bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi kembali ke pengajaran yang semula, pengajaran yang benar, doktrin yang benar. Sehingga pilar doktrin itu ada 5 tadi: sola gracia, sola fide, dan lain sebagainya. Nah, kita mau belajar sola fide atau fidelo, hanya karena iman. Saved by grace kalau kemarin sola gracia, sekarang hanya karena iman. Kita buka di Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya, karena ada 2 ayat kita baca bareng-bareng ya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita baca bareng-bareng yuk. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Akhir-akhir ini kita hidup di dalam konsep yang sangat bertentangan. Tetapi konsep itu ada hampir di semua lini, Bapak Ibu. Kalau kita mengajar atau mendidik anak kita, biasanya kita akan memberlakukan reward and punishment. Jadi kalau taat dikasih hadiah, kalau melakukan perintah orang tua dikasih hadiah. Tetapi kalau salah akan diberi hukuman, disiplin. Di perdagangan juga berlaku bahwa ada harga, ada barang, ada rupa. Jadi kalau mau beli murah ya dapatnya KW, kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau harganya tinggi dapat barang original, kualitas bagus.
Di lapangan pekerjaan juga sama. Kita kalau punya pegawai pasti akan memperlakukan, ya kalau kamu rajin, kamu dapatnya banyak. Tapi kalau malas-malasan, ya kamu dapatnya sedikit. Nah, konsep-konsep ini sangat bertentangan Bapak Ibu dengan konsep Alkitab. Sehingga bagaimana kita ini mau memegang doktrin Alkitab di tengah doktrin atau konsep dunia yang bertentangan, dan bahkan jauh lebih banyak konsep itu kita terima. Tapi kita akan renungkan, benar nggak gitu ya? Tanpa kita sadari kita ini sudah didoktrin dengan konsep-konsep yang ada di dunia ini. Jika bagaimana kita mempertahankan doktrin ini atau doktrin sola fide ini di tengah pengajaran yang mengajarkan bahwa kita dibenarkan karena perbuatan kita. Kita mendapat reward atau mendapat penghargaan atau mendapat berkat atau mendapat pahala karena perbuatan kita. Kita mendapat pujian, kita mendapat keselamatan karena usaha kita. Itu konsep di luar sana. Padahal konsep yang doktrin yang ada di kita adalah sola fide, dibenarkan hanya karena iman. Amin Bapak Ibu. Sehingga malam hari ini kita harus mengerti nih, konsep ini harus mengerti, mendarah daging dalam hati dan pikiran kita. Jika apa yang firman Tuhan katakan, di mana ada firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Ya, coba kita dengarkan. Jadi ini hanya suara saja. Sebetulnya ini video, cuma saya hilangkan gambarnya supaya kita tidak menduga-duga ataupun tidak ke salah satu kelompok ini. Apakah orang baik yang tidak beragama itu bisa masuk surga? Bisa. Karena bukan agama yang membuat orang masuk surga. Kalau agama yang membuat orang masuk surga, mati harus dibarengi KTP. Karena nanti untuk menunjukkan di sana, begitu mati agamamu apa? Nih, oh ya, KTP-nya agama A, kamu ini surga kapling A ya. Agama apa? B, surga kapling B. Kalau sudah surga ada kapling seperti itu, surga menjadi tidak universal, hanya orang yang kenal agama yang masuk surga. Kasihan orang zaman sebelum agama. Orang-orang purba yang ditemukan di Sangiran maupun dari Mojokerto, Homo sapiens mojokertensis, apa yang dipakai Sinanthropus pekinensis, kasihan mereka tidak masuk surga. Nah, oleh karena itu ukuran surga bukan agama. Di dalam zaman ukuran surga adalah perilaku. Ya. Mereka percaya bahwa masuk surga itu karena perilaku, karena usaha manusia. Sehingga di dalam pergumulannya waktu itu Martin Luther, dia sempat dalam ketakutan, kebingungan, karena dia ingin bahwa dia menyadari bahwa hidupnya itu jauh dari kebenaran. Bapak Ibu, dia merasa bahwa dia tidak layak untuk masuk ke surga, dan dia memakai segala cara untuk dia bisa mendapatkan pembenaran itu. Dan nanti kita mau belajar gitu ya, sehingga dari perenungan dia akhirnya dia dapatkan bahwa masuk surga atau kebenaran itu hanya didapatkan semata-mata karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga
Di dalam sola fide itu kita akan mendapatkan 3 hal. Bagaimana kita manusia bisa menerima, yakin bahwa sesuatu itu berguna bagi kita. Yaitu bahwa jika dia merasa bahwa sesuatu itu atau konsep itu memenuhi kebutuhan dia. Amin, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita mau belajar bahwa yang pertama adalah sola fide. Di dalam sola fide itu ada penerimaan. Jadi sola fide itu disebut juga justification by faith. Dibenarkan karena iman. Nah, di dalam justification by faith ini ada penerimaan. Katakan bersama-sama, penerimaan. Tos kanan kiri, ada penerimaan. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sola fide itu ada acceptance, penerimaan, gitu ya. Nah, Paulus di dalam surat Roma tadi oleh teolog-teolog mereka sepakat bahwa Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17 itu adalah pokok pikiran atau dasar teologi dari surat Roma. Jadi ini dasar sekali dari surat Roma, gitu ya. Sehingga Paulus mengkritik beberapa konsep di kota Roma, di mana mereka konsep dibenarkan itu berbeda-beda. Menurut Yahudi, orang Yahudi, dibenarkan itu kalau di dalam darahnya itu mengalir darah Yahudi. Sehingga mereka mengaku bahwa Israel atau Yahudi adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Sehingga ketika seorang Yahudi, maka dia disunat pada umur 8 hari. Nah, ketaatan ini, obedient ini, ketaatan ketika dia mengikuti sunat adalah sebagai pertanda bahwa dia mendapat pembenaran dari Allah. Sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang di luar Yahudi itu bukan umat pilihan Allah. Dan terus kita gimana gitu ya? Kita gimana? Nah, gitu ya. Nanti kita akan belajar gitu ya. Jadi menurut konsep Yahudi, seseorang dibenarkan kalau yang pertama di dalam darahnya mengalir darah Yahudi, keturunan Yahudi, dan dia taat. Yang kedua adalah taat melakukan hukum Taurat. Jika orang Yahudi begitu mendetailnya, hukum Taurat itu dipecah menjadi 613 mitzvot gitu ya, atau 613 hukum. Sehingga 613 itu sampai perkara-perkara kecil itu diatur semuanya. Kalau mereka taat melakukan itu, maka mereka yakin bahwa mereka mendapat pembenaran. Yang ketiga adalah bahwa pembenaran itu didapatkan ketika mereka mengalami mujizat. Sehingga orang Israel di konsep ini didapat dari mana? Mereka mendapatkan konsep ini ketika mereka melihat sejarah fakta bahwa umat Israel ketika keluar dari Mesir, mereka mendapatkan berbagai mujizat. Yang alam, yang api, mereka mendapatkan mana, mendapatkan daging untuk makan, dan berbagai mujizat. Sehingga konsep ini dipakai oleh mereka bahwa ketika orang mengalami mujizat dalam hidupnya, maka mereka menganggap bahwa mereka mendapat
pembenaran. Nah, maka ini yang sekarang menjadi tren gereja, Bapak Ibu. Gereja sekarang berlomba-lomba untuk memunculkan mujizat, sehingga menawarkan AKR mujizat, doa mujizat, miracle night. Supaya apa? Karena konsepnya mau, tanpa mereka sadar mereka kembali kepada konsep Israel, konsep Yahudi. Pakaian pun mereka meniru orang Yahudi. Ada gereja yang pakai efilin, pakai selendang, pakai topi Yahudi. Mereka berpakaian, mereka berbicara dengan cara-cara Yahudi. Banyak gereja yang akhirnya melakukan hukum Taurat, mengadakan persembahan buah sulung, mengadakan persembahan persepuluhan. Padahal perintah Tuhan mengatakan kalau kamu melakukan satu hukum Taurat, kamu harus melakukan semuanya. 613 itu harus kita lakukan semuanya. Salah dalam satu hukum akan dianggap bersalah dalam semuanya. Pertanyaannya, siapa yang bisa sanggup melakukan 613 hukum itu? Tidak ada yang sanggup, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang Kristen yang mengaku-ngaku jadi Israel rohani. Orang kalau bertugas di mimbar, mereka mengaku ini kami kaum Lewi. Padahal Israel sendiri, orang Israel menganggap orang di luar Israel adalah goyim, Bapak Ibu. Goyim itu kalau dibahasakan bahasa Yunani jadi ethne. Ethne itu kalau dibahasakan, jadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi gentiles. Gentil itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kafir. Jadi kita ini sebetulnya secara alkitabiah kita ini umat kafir, Bapak Ibu. Baru tahu. Kita ini goyim, kita ini orang di luar Israel. Jadi jangan meniru-niru Israel. Israel umat pilihan Allah, yes, mereka umat pilihan Allah. Tetapi kita adalah pengikut Kristus, umat pilihan juga. Amin. Di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa ketika tunas yang asli ini tidak taat, maka rantingnya dipotong dan kita dicangkokkan, dirajut akar tunas yang pilihan ini. Amin. Jadi kita jangan meniru-niru supaya lebih dibenarkan, supaya lebih agamawi, supaya lebih rohani. Kita meniru pakaiannya, kita meniru hukum-hukumnya. Enggak. Kita ini goyim, banggalah dengan goyim. Amin. Tas kiri kanan, kamu itu goyim. Nah, kita ini umat pilihan Allah, kita ini umat Kristus, pengikut Kristus yang dibebaskan dari segala hukum Taurat. Amin, Bapak Ibu. Nah, sehingga pembenaran yang kedua dibenarkan menurut konsep Yunani adalah orang dibenarkan ketika orang itu memiliki pengetahuan yang tinggi. Jika orang Yunani itu berlomba-lomba untuk belajar menjadi pemikir, menjadi filsuf, sehingga ketika orang mengerti akan semua hukum rohani, maka dia dianggap lebih benar. Sehingga kalau orang Kristen memaknai itu, maka mereka berpikir bahwa kalau orang
di dalam kekristenan, maka dia dianggap yang dibenarkan. Nah, kalau konsep dibenarkan secara Yunani ini mau kita terapkan, siapa yang mau bisa dibenarkan di dalam kehidupan kita? Amin. Dan konsep yang ketiga adalah konsep dibenarkan menurut konsep Roma. Mereka percaya bahwa dibenarkan itu kalau memiliki kuasa, Bapak Ibu. Sehingga Kaisar Romawi dia punya kuasa sehingga dia dianggap sebagai Tuhan. Mereka menyembah Kaisar. Rakyat semua harus sujud kepada Kaisar. Karena konsepnya bahwa semakin mereka memiliki kuasa, mereka semakin dibenarkan dan dianggap sebagai Tuhan. Kalau itu kita mau pakai konsep itu, pertanyaannya siapa di antara kita yang bisa memiliki kuasa seperti itu? Dan kita tidak akan bisa dibenarkan karena kita tidak memiliki kuasa seperti itu. Amin. Nah, sehingga ketika Martin Luther di dalam keputusasaannya, dia bingung, dia takut karena dia merasa bahwa dia tidak bisa hidup dalam kebenaran, sehingga dia menyiksa dirinya. Dia tidur di papan kayu yang keras, dia berpuasa, dia melakukan menyiksa dirinya, dia berjalan naik ke tangga di Roma. Itu tangga dia naik gitu ya, itu memakai tangan dan lututnya. Jadi dia merangkak Bapak Ibu sampai ke atas, lututnya berdarah semua. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa dengan konsep itu maka Tuhan berkenan atas dirinya. Dan dia tidak menemukan kebenaran itu sampai pada suatu saat dia membaca firman Allah di dalam Roma ayat yang ke Roma 1 ayat yang ke-16 dan ke-17 tadi, bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di situ dia mendapatkan ketenangan bahwa ternyata keselamatan itu didapatkan karena percaya kepada Yesus dan percaya kepada Injil atau berita baik. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar bahwa sola fide itu tentang penghiburan. Jadi tadi kita berbicara bahwa berbagai upaya untuk mendapatkan pembenaran itu tidak dapat didapatkan. Sehingga ketika dalam kebingungannya Martin Luther dia dituntun oleh Roh Kudus, sehingga dia mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu. Ya, siapa yang percaya bahwa kita ini sudah diselamatkan? Angkat tangannya. Yang percaya saja. Yang nggak percaya bahwa saya belum diselamatkan, jangan usah angkat tangan. Amin Bapak Ibu. Karena iman percaya kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Jika kalau saya tanya saat ini, kalau misalkan kita percaya, siapa yang siap untuk mati? Kalau 5 menit lagi kita mati, dipanggil pulang, siapa yang siap? Angkat tangannya. Oh, semua. Ada yang gak siap? Ada yang gak siap? Kalau gak siap berarti kita gak percaya bahwa kita diselamatkan. Dan pertanyaan yang kedua, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini kita sudah dalam sakaratul maut, kita sudah detik-detik menembuskan nafas yang terakhir, apa doa kita?
Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Apa doa kita? Kita mau dipanggil pulang tidak? Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Biasanya gitu. Ampuni aku Tuhan. Tadi aku berbohong kepada suster. Misalkan di rumah sakit gitu ya, disuruh minum obat, kayak minum obat gitu ya. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau tadi aku marah kepada istriku yang merawat. Seperti itu. Kalau doa kita masih minta ampun kepada Tuhan, berarti konsep sola fide itu belum masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kalau kita disuruh pelayanan, jangan, enggak dulu lah, aku masih banyak dosa. Berarti konsep sola fide ini kita masih belum mengerti apa itu. Amin. Ujian tadi tentang iman juga, itu yang praise tadi. Iman adalah dasar dari yang kuharapkan. Sebetulnya dasar kok bisa besar ya. Di Ibrani 1 ayat yang ke-11 itu Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya iman kita kepada Yesus. Bukan iman aku pengen mobil nih, aku punya iman, pasti aku punya mobil. Itu bukan iman, Bapak Ibu. Itu keyakinan juga sih. Iman itu artinya bahwa aku ketika percaya pada Yesus, aku pasti selamat. Sola fide tadi. Amin. Bukan terus janji iman, perkataan iman, pengen rumah, dapat nama Yesus, pasti dapat rumah. Dapat nama Yesus, pasti dapat rumah. Itu bukan iman. Iman itu percaya kepada Yesus dan keputusannya. Amin. Iman itu di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata pistis, yang artinya ya, aku percaya, aku mengikatkan diri kepada keputusanmu dan aku tunduk dan taat akan keputusanmu. Itu iman, Bapak Ibu. Amin. Ya, sehingga kita harus tanya dalam hidup kita, apakah kita benar-benar merasa sudah diselamatkan? Apakah kita benar-benar merasa bahwa aku siap kalaupun detik ini dipanggil oleh Tuhan? Tidak doanya tadi, Tuhan ampuni dosaku. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka saat itu juga dosa kita sudah diampuni. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan tidak lagi melihat dosa kita. Kita sudah dibenarkan, nanti kita akan belajar konsep itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ketika tadi Martin Luther dikuatkan dalam ayat yang ke-16 tadi bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, di ayat yang ke-17 dia takut lagi, Bapak Ibu, karena ada kata kebenaran Allah. Dia merasa bahwa kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang di satu sisi adalah kebenarannya dan di satu sisi adalah penghukuman atas manusia yang tidak bisa melakukan kebenaran Allah. Bahkan di ayat yang ke-18 kita nggak tampilkan tadi ya,
di Roma 1 ayat yang ke-18. Roma 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, ini dan tambah takut lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya bisa benar di hadapan Allah? Karena Allah murka atas orang-orang yang menindas kebenaran tadi. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengajar Martin Luther bahwa kebenaran itu bukan artinya standar Allah dan kita harus mengikuti itu, bukan. Tapi kebenaran ini adalah declare atau deklarasi atau pembenaran. Jadi Allah menganggap bahwa kita ini sudah dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya itu kesalahan penafsiran ke dalam bahasa Inggris waktu itu dari bahasa Yunani, dari kitab Vulgata gitu ya. Jadi kesalahan ini sehingga mereka kebenaran ini diterjemahkannya justification. Jadi kebenaran gitu ya. Tetapi sebetulnya ini adalah pembenaran. Jadi artinya ketika ada manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka ketidaktaatan Adam itu mempengaruhi semua manusia, sehingga keturunan Adam itu semua ada di dalam ketidaktaatan. Tetapi ketika Yesus dalam ketaatannya, dia turun ke bumi, dia menderita di atas kayu salib, dia pikul semua dosa manusia, maka ketaatan itu yang dilihat oleh Allah sebagai pembenaran atas dosa kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi akhirnya Martin Luther belajar bahwa itulah penghiburan yang dia dapat. Kebenaran itu didapat bukan karena hasil upaya manusia, tetapi karena pembenaran atau declare dari Tuhan bahwa kita dibenarkan karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita harus yakin Bapak Ibu. Kemarin di PDOC ada yang bertanya, loh Pak kalau gitu, kalau bab tentang doa gimana Pak? Gitu ya. Ya. Maka ada orang bahkan mungkin anak Tuhan yang bernyanyi dengan penuh penghayatan, keputusasaan. Gitu ya. Kunci apa ya? Kasih C deh Pak. Dengan penuh penghayatannya dia sambil nangis itu. Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Kelihatannya rohani sekali gitu ya. Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Gitu ya. Kelihatannya waduh ini dengan penuh rendah hati dia bertanya di hadapan Tuhan, masihkah doaku ini sampai kepada Tuhan? Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, hanya karena iman, faith alone, maka tidak ada lagi penghalang doa kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki imam besar agung. Siapa imam kita? Tuhan Yesus. Sehingga doa kita semuanya sampai kepada Tuhan. Hanya pertanyaannya,
diiyakan atau tidak. Kalau dijawab, pasti dijawab. Maka tadi ada worship sebetulnya yang lagu ini sebetulnya juga bertentangan dengan iman kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Loh, makanya kita harus hati-hati gitu ya. Saya nggak gitu ya. Cuma kita belajar bahwa banyak ujian sebetulnya yang tidak sesuai dengan konsep iman. Sering Bapak Ibu ya, saya bahas di sini sedikit lagu-lagu yang lebih dari pemenang. Nah itu pernah kita bahas ya. Ini kita bahas. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Benarnya konsep ini. Kalau betul, Tuhan selalu jawab Bapak Ibu. Doa kita selalu naik di hadapan Tuhan, selalu sampai di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada penghalang karena kita punya imam besar yang agung yang berdiri di hadapan kata Allah. Dia yang mengantara, menjadi pengantara kita. Sehingga doa kita semuanya, penyembahan kita semuanya naik di hadapan Tuhan. Kalau enggak nanti kita kan nyanyi tadi, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku gitu ya. Tuhan dengar doa kita Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, diiyakan atau tidak? Dijawab. Tapi kalau saya mendengarkan doa Tuhan, saya meminta sesuatu yang saya saat ini belum siap, maka Tuhan pasti akan jawab, enggak. Amin. Tapi kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan saya, maka Tuhan akan jawab, iya. Kapan waktunya? Terserah Tuhan. Jadi jawaban Tuhan ada dua, iya atau tidak. Amin. Wah, karena sudah putus asa tadi, Mas, gerangan sembahmu kau terima. Dilanjutkan lagunya. Mana tanganmu? Tangan Tuhan datang dari surga. Inna apa mati. Lihat tangannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita harus yakin bahwa doa kita itu selalu sampai. Karena kita sudah dibenarkan. Kita gak perlu lagi menyucikan tubuh kita dengan ritual, dengan basuh tangan, basuh kaki dan semuanya. Karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa saya, Pak? Dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu sudah tidak dilihat lagi oleh Tuhan. Amin. Nah, sehingga kita mendapatkan penghiburan saat ini bahwa sulafide, ketika kita beriman, kita memiliki iman, maka kita dihibur oleh Tuhan bahwa doa kita, persembahan penyembahan kita itu datang sampai kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa aku cuma jemaat kecil, gak bisa apa-apa, gak bisa doa, doaku yang gak akan bisa dijawab terus. Doa bukan mantra Bapak Ibu. Doa bukan ditentukan oleh indahnya kalimat Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kita datang kepada Dia, Tuhan, kepalaku sakit, itu sudah doa Bapak Ibu. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan, aku harus melakukan apa untuk hari ini aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sudah doa Bapak Ibu. Amin. Ya. Sehingga ketika kita di dalam iman percaya
hanya menyertai, dia hanya visitasi, bisa meninggalkan orang. Contohnya kepada siapa? Kepada Raja Saul. Saul ketika menjadi raja, dia diberi Allah Roh Kudus, tapi ketika dia tidak taat, maka Roh Allah diambil daripadanya. Amin. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki konsep sola fide hanya dengan iman, maka kita dibenarkan, kita diberi Roh Kudus yang selamanya menuntun kita. Tidak ada lagi doa Tuhan sertai aku. Amin. Kalau kita memuji, bila engkau tak besertaku, baca apa? Nah, aku ki beserta engkau terus Yona. 24 jam. Kamu ke WC aja aku sertai engkau. Kamu masuk got aja aku ikut engkau. Kamu berjalan kemanapun aku sertai engkau. Kenapa kau masih doa bila aku tidak besertamu? Amin. Amin. Aminnya kok masih ragu-ragu? Amin. Tuhan beserta dengan kita selalu, selamanya. Di kitab Yohanes dikatakan, Bapa akan mengirimkan seorang penghibur yang akan menyertai kamu selamanya. Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, tidak kadang-kadang, tidak terbatas waktu. Ya, Tuhan tidak menyebutkan itu. Selamanya, senantiasa. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti ini supaya apa? Supaya kehidupan roh kita jadi kuat. Amin. Ya. Yang ketiga yang kita belajar adalah di dalam sola fide itu ada penguatan. Tadi yang pertama ada apa Bapak Ibu? Sola fide berbicara tentang penerimaan. Kita diterima seutuhnya oleh Tuhan. Walaupun kita dalam kelemahan, kita dalam kesalahan, kita dalam kekurangan, Tuhan terima kita. Dan yang kedua adalah penghiburan. Kita dibenarkan di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Sehingga doa kita sampai kepada Tuhan, tidak terhalang apapun juga. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan penguatan. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 tadi, sebab aku mempunyai, kalau kita kembali ke ayat yang ke-16 ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu sebetulnya di dalam bahasa Yunaninya, di dalam bahasa aslinya itu sebab aku tidak malu terhadap Injil, Bapak Ibu. Paulus mengatakan aku tidak malu ikut Injil. Aku tidak malu memberitakan Injil. Loh, kenapa kok Paulus mengatakan aku tidak malu terhadap Injil? Karena di telinga orang-orang Yahudi, berita Injil terdengar sebagai batu sandungan, Bapak Ibu. Orang Yahudi punya konsep tadi bahwa orang dibenarkan ketika dia taat melakukan firman, melakukan hukum Taurat. Sehingga kalau konsep yang baru ini, orang dibenarkan hanya karena beriman percaya kepada Yesus, maka orang Yahudi tidak bisa menerima doktrin ini. Sehingga gereja-gereja saat ini merasa bahwa percaya saja nggak cukup, harus disertai dengan doa puasa, harus disertai dengan persembahan, buah sulung, persepuluhan. Supaya apa? Supaya kita lebih dibenarkan, supaya kita lebih diberkati. Sudah sering saya katakan,
Bukan berarti saya mengajarkan ini berarti ikut Yesus tidak perlu memberi. Amin. Kita memberi karena atas dasar cinta kita kepada Yesus, menyadari bahwa kita sudah dicintai lebih dahulu oleh Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Sehingga di telinga orang-orang Yahudi berita Injil terdengar sebagai batu sandungan, sedangkan di telinga orang-orang non-Yahudi sebagai kebodohan. Itu ayat di 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Sebagai batu sandungan, karena tadi konsep Yahudi bahwa dibenarkan itu kalau mengalami mujizat. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus menderita di kayu salib, imam-imam mengatakan kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Tunjukkan, atau dengan kata lain, tunjukkan mujizatmu, tunjukkan kedahsyatanmu. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak turun dari kayu salib sampai matinya. Dan ini menjadi batu sandungan ketika orang Yahudi diajak untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Dia nggak bisa melakukan mujizat ketika di kayu salib. Bagi orang Yunani yang mengatakan bahwa kebenaran adalah kalau kita mengetahui ilmu pengetahuan berhikmat, maka Yesus dianggap dia tidak berhikmat karena ketika disidang dia ditanya apakah kau anak Allah, Yesus sudah menjawab. Yesus cuma diam saja. Perkataan-perkataannya bukan perkataan yang bisa membela dirinya, malah doa Yesus, Tuhan ampuni mereka. Ini jauh sekali dari jawaban intelektual, sehingga orang Yunani juga tidak bisa menganggap Yesus sebagai Mesias. Dan juga orang Romawi, dia tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena apa? Karena tadi orang yang dianggap juru selamat adalah orang yang punya kuasa, sedangkan salib adalah hukuman bagi orang yang terkutuk, tidak punya kuasa sama sekali, sangat hina, sehingga mereka tidak bisa menerima itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, aku tidak malu, Bapak Ibu, aku tidak malu memberitakan Injil, walaupun orang lain menilai bahwa Injil adalah kebodohan, Injil adalah batu sandungan, Injil adalah sesuatu yang tidak masuk ke logika. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak malu karena aku percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin, Bapak Ibu. Sehingga Paulus menyadari bahwa kasih Allah itu di atas segalanya. Bukan kita yang layak untuk diselamatkan, bukan perbuatan kita yang membuat kita dibenarkan, tapi semata-mata karena kasih Allah. Sehingga sampai hari ini pun berita Injil adalah merupakan suatu kebodohan. Banyak orang di luar sana yang menertawakan kita. Enak ya jadi wong Kristen, cukup percaya saja masuk surga. Bagaimana kita mau menjawab itu? Bagaimana kita mau menyikapi itu? Atau jangan-jangan iman kita malah goncang? Oh iya, masa mau percaya kalau masuk surga? Enak ya jadi anak, jadi orang Kristen, percaya Yesus, habis itu berbuat dosa. Nanti kalau sudah mau meninggal, tinggal Yesus, aku percaya engkau masuk surga. Ada istilah YOLO gitu ya, you only live one. Kamu hanya hidup sekali.
Ngapain? Kalau itu cuma sekali, ayo diisi dengan sukacita dunia, dengan foya-foya, dengan kesukaan anak muda. Nanti kalau sudah meninggal, tinggal percaya pada Yesus, pasti selamat. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, maka dosa kita sudah tidak dianggap, kita dibenarkan oleh Yesus. Tetapi munculkan iman itu melalui perbuatan baik kita. Maka di dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi ada gereja-gereja sekarang yang mengatakan bahwa iman saja tidak cukup. Orang kalau berbuat baik walaupun tidak percaya Yesus bisa selamat. Sudah saya katakan di awal tadi, konsep-konsep dunia yang mulai meracuni gereja. Amin Bapak Ibu. Sehingga Martin Luther melalui reformasi gereja di tahun 1576 kalau tidak salah, dia mulai mengembalikan pengajarannya kepada Injil yang benar, Injil yang sejati, termasuk dalam hal persepuluhan. Ketika rasul-rasul di abad awal dia tidak memakai persepuluhan, tapi di abad sekitar abad ke-7 kalau nggak salah itu ya, itu Kaisar Konstantinopel ketika dia mendirikan bangunan-bangunan katedral yang megah, dia butuh biaya operasional. Akibatnya apa? Dia mengenakan persepuluhan di Katolik. Dan itu pula yang diprotes oleh Martin Luther. Ada 65 poin yang diprotes Martin Luther, termasuk itu. Sehingga tahun 1576 Martin Luther mengeluarkan keberatan itu. Di sekitar abad ke-18, di sekitar tahun 1700-an, Katolik sadar sehingga menetapkan bahwa persepuluhan itu adalah pengajaran bidat atau sesat dan juga tidak memperlakukannya lagi. Abad ke-17, ke-18. Tetapi ternyata di abad ke-20, di tahun 1970, kekristenan yang lahir dari jasanya Martin Luther, dia kembali lagi menerapkan kembali ke hukum Taurat. Nah, sehingga kita hari ini belajar bahwa sola fide hanya karena iman itu yang menyelamatkan kita. Tidak ada perbuatan kita satupun yang sanggup untuk membuat kita tambah diselamatkan atau tambah diberkati. Amin. Saya mengutip perkataan Timothy Keller, ini seorang pengkhotbah. Dalam kehidupan real, ketika kita berelasi kasih dengan seseorang, maka pengorbanan yang kita berikan akan semakin besar manakala orang yang kita kasih tersebut bermasalah. Artinya ketika kita berhubungan dengan seseorang yang kita mengasihi dia, kalau orang itu sudah baik-baik saja keadaannya, ya kita kasih, kita usaha effort kita gak banyak. Kalau hidupnya sudah mapan, hidupnya sudah senang,
kita besuk dia mungkin setiap minggu, seminggu sekali untuk menghibur. Kalau dia dihukum setahun, kalau dia dihukum 2 tahun, kalau dia dihukum 10 tahun, 20 tahun, usaha effort kita akan semakin besar. Betul Bapak Ibu? Jadi artinya ketika kita berhubungan dengan seseorang, semakin orang itu bermasalah, maka kasih kita juga akan semakin besar kepada orang itu. Sama Bapak Ibu, kita ini orang yang dihukum, bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 20 tahun, tapi kita ini dihukum binasa. Bukan juga hukuman mati, tapi binasa, mati di kekekalan neraka selama-lamanya. Sehingga kasih Yesus itu yang paling besar yang diberikan kepada kita, yaitu nyawanya. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita menyadari bahwa kita ini begitu luar biasa dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jangan ada yang merasa jauh dari Tuhan. Jangan ada yang merasa bahwa engkau tidak dikasihi oleh Tuhan. Ajarkan itu kepada anak-anakmu, ajarkan itu kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada rekan kerjamu, kepada sekelilingmu, bahwa kasih Yesus itu yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Hamba terbatas tapi Hamba percaya Hamba dan anak-anak-Mu di tempat ini, kami semua memiliki Roh Kudus yang tak terbatas, yang akan mengajar setiap kami sekembalinya kami dari tempat ini, sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuntut kami, ajar kami, sempurnakan pemahaman kami, sehingga hidup kami semakin berubah, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hidup ke depan kami boleh melepaskan diri dari setiap dosa, ikatan nafsu, ikatan perilaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau memanggil kami pulang, Engkau mendapatkan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar setiap kami untuk berdoa, Bapa kami. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah